Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Semoga semuanya selalu dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dilimpahkan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman dari Mbak Disatia. Barangkali ada yang masih ingat ya cerita Mbak Disatia ini mengenai ponakannya. Pengalaman dari ponakannya yang mendapat teman, dalam tanda kutip ya, namanya Bovia dan Wiyit. Kalau sedulur semua belum mendengarkan bisa dicari ya, judulnya kalau nggak salah Bovia dan Wiyit. Itu cerita dari Mbak Disatia ini. Tapi kali ini akan membawakan cerita lain dari rumah yang ditinggali. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan dulu ya, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Jangan lupa like dan tulis komentarnya. Terus yang di Spotify jangan lupa follow ya, monggo di follow supaya tetap bisa ngikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Baik, kita langsung ke ceritanya ya. Ini adalah cerita kedua dari Mbak Disatia mengenai beberapa kejadian aneh yang dialami di rumahnya sendiri di daerah Surabaya Pusat. Sebenarnya rumah itu sudah ditempati sama keluarga Mbak Disatia ini sejak tahun 2001. Tapi runtutan kejadian aneh justru dialami Mbak Disatia itu sekitar tahun 2012, antara 2012 2013 lah. Mbak Disatia lupa tepatnya. Salah satu kejadian yang dialaminya ya pada suatu hari, sebenarnya masih belum malam ya, masih cukup sore. Kalau bilang jam itu sekitar pukul 7 malam. Dan waktu itu semua orang rumah itu sedang berada di bawah, karena rumahnya Mbak Disatia ini kan 2 lantai ya. Dan Mbak Disatia ini yang kebetulan ada di ruang tengah itu mendengar kucingnya itu mengerang cukup keras dari arah balkon belakang yang digunakan untuk jemuran. Sebagai gambaran bentuk ruangannya ya, tangga ke lantai atas itu ada di ruang tengah. Sedangkan ujung tangga paling atas kalau belok kiri ke arah ruangan atas, kalau belok kanan itu pas masuk pintu balkon belakang. Lah pada waktu Mbak Disatia mendengar kucingnya itu menggerang, otomatis waktu itu Mbak Disatia kan lagi sama adiknya. Mereka penasaran kenapa kucingnya kok menggerang seperti itu, nggak seperti biasanya. Padahal di atas kan lagi nggak ada siapa-siapa. Ya Mbak Disatia dan adiknya itu langsung naik tangga ke atas untuk ngecek ada apa. Tetapi belum sempat mereka berdua itu naik sampai ke ujung tangganya ya, mereka langsung menghentikan langkahnya karena melihat ada keanehan dengan kucingnya itu. Jadi Mbak Disatia dan adiknya melihat kucingnya itu berjalan mundur dari balkon, dari dalam balkon ya. Dari kucingnya itu mundur ke arah tangga dengan bulunya itu yang berdiri semua. Kalau ada yang mau melihara kucing mungkin tahu ya. Jadi kucing itu kalau bulunya berdiri, ada kemungkinan ada musuh atau ada sesuatu yang dia takuti. Dan yang lebih aneh lagi kalau dilihat kucingnya itu ya, jadi kucingnya itu memandang ke satu arah. Jadi sambil mundur-mundur dengan posisi bulu berdiri semua, dia tuh terkonsentrasi pandangannya ke atas ya, seperti ada sesuatu di depannya. Bisa dibayangkan ya, seekor kucing sampai berbuat seperti itu dan dia tetap masih dalam posisi seperti persiapan ya, kucing takut atau kucing mau menyerang, tapi ini mundur. Kalau mundur berarti dia
siap-siap kalau memang musuhnya itu lebih berani, mungkin dia akan bersiap untuk lari. Lah, tapi apa yang dilihatnya itu? Karena benar-benar di ruangan itu tidak ada orang sama sekali. Dan berarti ada sosok lain yang dilihat sama kucing itu. Hanya mungkin saja sosok itu nggak terlihat oleh mata manusia ya, tapi hewan kan tidak seperti manusia. Mungkin hewan punya kelebihan ya, bisa melihat sosok-sosok itu. Atau mungkin hanya sosok yang lewat ya, yang lewat dari balkon ke depan. Karena nggak lama setelah itu bulu-bulunya kucing itu sudah kembali tidur lagi, masih biasa lagi, dan tingkahnya pun sudah berubah normal seperti nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi yang bikin merinding Mbak Disatia dan adiknya adalah setelah kucing itu kembali normal, kira-kira nggak tahu berapa detik, sepersekian detik lah ya, mereka ini mencium bau bunga yang wangi sekali. Jadi seperti bau bunga orang yang meninggal itu loh. Begitu mencium bau bunga yang wangi tersebut, langsung saja mereka ini Mbak Disatia dan adiknya tuh langsung lari turun ke bawah karena ketakutan. Dan malam itu sekeluarga jadi heboh karena melihat Mbak Disatia dan adiknya itu berlari seperti orang yang ya gimana ya, orang sangat ketakutan, larinya kan nggak terkontrol ya. Ya itulah, makanya sampai bikin heboh keluarganya. Itu adalah salah satu kejadian yang dialami Mbak Disa. Tapi ada lagi kejadian kedua. Di kejadian kedua ini, waktu atau jam sekitar pukul 12 atau jam 1 malam ya. Dan Mbak Disatia ini seperti biasanya itu masih berada di depan komputernya sambil menunggu suaminya pulang kerja. Nah, komputer ini kan berada di ruangan tengah lantai atas. Posisinya ya, gambaran posisinya. Kalau Mbak Disatia memiringkan sedikit kepala dan badannya ke kanan, itu bisa melihat siapa saja yang datang atau naik dari tangga dari bawah ke atas. Kemudian ada ruang kecil di balik komputer yang awalnya ruangan itu berfungsi sebagai musola. Tetapi waktu itu sudah beralih fungsi sebagai ruangan untuk menyimpan baju. Jadi lemari bajunya Mbak Disatia dan suaminya ini kalau mau berganti pakaian ya di ruangan itu. Otomatis kalau misalnya dari tangga mau langsung masuk ke ruangan tersebut itu nggak akan melalui ruang tengah lantai atas tempat Mbak Disatia ini bermain komputer. Mungkin tepatnya sekitar pukul 12:30 ya, suaminya ini pulang karena diingat betul pada waktu itu. Karena suaminya ini baru pulang kantor kan jam 12-an. Lah waktu itu Mbak Disatia melihat suaminya itu datang melewati Mbak Disatia yang sedang bermain komputer, karena suaminya ini kan menuju ke kamarnya mereka. Tapi nggak lama setelah melewati Mbak Disatia lagi, mungkin karena akan berganti pakaian di ruangan kecil yang ada di belakang komputer itu ya, nggak beberapa lama Mbak Disatia ini kan memiringkan tubuhnya sedikit kanan untuk melihat apakah suaminya itu sudah keluar dari ruangan ganti pakaian apa belum. Dan ternyata Mbak Disatia ini melihat suaminya kok sudah mau turun. Jadi posisinya waktu itu suaminya itu sudah mau turun melangkah kira-kira 1-2 anak tangga lah. Jadi Mbak Disatia hanya melihat dari baunya ke atas. Lah melihat suaminya turun, Mbak Disatia nyamperin ke suaminya. Pak, aku nitip air minum ke atas ya, haus. Dan suaminya pun menjawab, ya sebentar.
setelah mendapat jawaban dari suaminya itu, otomatis Mbak Satya kan kembali lagi ke komputernya. Tetapi anehnya nggak berapa lama Mbak Satya melihat suaminya itu muncul ke ruangannya Mbak Satya sedang main komputer ini. Dia berjalan masuk ke kamar. Karena mungkin asik di depan komputer ya Mbak Satya, cuma batin aja. Kok nggak ngelihat? Ya sudah, mungkin karena keasikan di depan komputer sampai nggak melihat suaminya naik lagi. Nah, pada saat suaminya itu keluar dari kamar, otomatis Mbak Satya ini kan bertanya, mana airnya? Lah, suaminya malah jawab, sebentar, ini juga baru mau turun. Mendengar jawaban suaminya seperti itu, otomatis kaget lah Mbak Satya ini. Loh, bukannya tadi kamu turun? Saya lihat kamu turun tangga, tanya Mbak Satya. Belum, aku tadi masih ganti baju waktu kamu minta tolong ambilkan minum. Makanya aku jawab sebentar. Mendengar jawaban suaminya seperti itu, ya langsung deg lah Mbak Satya ini. Lah terus yang tadi turun tangga seperti menjawab, ya bener, yang mungkin menjawab tadi adalah suaminya dari ruang ganti baju ya. Tapi Mbak Satya itu dengan jelas yang menjawab itu seperti sosok yang mirip suaminya turun dari tangga tersebut. Atau mungkin kebetulan ya, mungkin sosok itu diem aja, tapi kok pas gitu loh. Timingnya itu loh kok pas. Dan yang masih menjadi pertanyaan, terus siapa yang turun tangga tadi yang dianggap suaminya tadi? Dan itu nggak terjawab. Siapa sosok itu sebenarnya? Itu tadi dua kejadian yang dialami Mbak Satya. Sebenarnya bukan dua ini katanya, masih ada, mungkin masih banyak lagi ya yang dialami Mbak Satya ini. Cuma saya menyoroti mengenai kucing ya. Kucing kan memang sebut saja hewan yang nggak bisa bermain drama ya. Dan itu yang membuat saya tadi merinding ya begitu menyampaikan nggak ada siapapun di sana, tapi tiba-tiba kucingnya itu seperti menggerang ya. Karena saya sendiri juga punya kucing ya, tapi untungnya nggak sampai seperti itu. Tapi sekadang saya melihat kucing itu ya, itu melihat di pojokan atas gitu, kadang dia fokus melihat ke atas terus gitu loh. Kalau ada cicak atau apa, mungkin sempat sih waktu itu saya berpikir oh mungkin ada cicak. Dan sempat juga saya perhatikan di atas nggak ada apapun, nggak ada cicak, nggak ada apa, tapi kok dia fokus. Sampai pernah saya coba, saya dorong kucingnya itu, saya dorong ke sana kemari, tapi dia tetap fokus di satu tujuan, di atas di pojok plafon itu. Nggak tahu saya, walau alam, untungnya saya juga nggak melihat apa-apa ya, cuma sebatas kucing aja. Tapi insya Allah ya kadang itu kucing juga melindungi kita dari mara bahaya dari sosok-sosok seperti itu. Yakinlah kucing ini termasuk salah satu hewan pelindung yang melindungi kita dari sosok-sosok yang tak kasat mata tersebut. Oh ya, saya sedikit cerita lagi ya mengenai kucing ini. Saya ada kucing di rumah ya. Kadang ini kalau lagi sembahyang saya sholat itu ya, kalau lagi sendiri tuh saya nggak tahu ya. Sekadang tiba-tiba saya tuh lupa ini saya sudah rakaat berapa, sehingga saya harus mengulang lagi. Itu pernah kejadian seperti itu. Bahkan nggak sekali ya, pernah terjadi beberapa, nggak terus menerus tetapi kadang kucing saya itu kalau saya lagi sholat itu nggak tahu kenapa itu dia langsung datang. Dia langsung datang begitu saya lagi di rumah ya, penggelar sajadah, itu kucing itu langsung datang di hadapan saya di bawah gitu. Lah otomatis biasanya itu saya taruh di samping, itu saya gulingkan, dia akan diem aja di samping saya pada waktu sholat. Dan nggak tahu kenapa, sugesti apa enggak ya,
saya merasa kalau ada kucing saya di samping saya nggak mikirin kucing itu ya, tapi saya merasa saya konsentrasi ini dan insya Allah ya, saya merasa nggak pernah lupa ini rakaat keberapa. Saya nggak bilang karena ada kucing di situ, tapi saya merasakan sepertinya saya merasakan lebih lebih khusyuk ya. Memang saya berusaha khusyuk sih, tapi kayaknya nggak tahu ada perasaan agak lebih tenang sedikit gitu loh. Ada kucing di samping saya. Nah ini saya cerita ini saya membayangkan tadi kebetulan ada cerita mengenai kucing dan itu baru saya rasakan, makanya saya ceritakan. Nggak tahu dengan sedulur semua apa juga mengalami hal sama. Bagaimana cerita tentang kucing ini barangkali juga ada pengalaman ya kalau ada memelihara kucing. Bisa dikirimkan cerita mengenai kejadian kucing di rumahnya atau tulis komentar. Komentar di bawah apa pernah mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kucing tersebut. Ya, itu tadi cerita Mbak Disatia. Terima kasih Mbak Disatia atas kiriman ceritanya. Dan ini juga ada note dari Mbak Disatia ya. Beliaunya akan juga mengirimkan cerita lagi atau menyambung dari cita-cita kejadian yang dialami di rumahnya. Ditunggu Mbak Disatia kiriman ceritanya. Dan untuk sedulur dongeng tengah malam, kalau ada yang berkenan mengirimkan cerita, bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Saya ulang ya, dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo mengirimkan cerita via email saja. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sedulur semua yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Semoga bisa terhibur. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya. Yang di Spotify yang belum follow monggo di follow dulu. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.